Buang. Santai aja, slow. Relax. Oh, enak banget. Sering jalan ke masjid kaki ini kenceng. Tangannya bagus. Subuh langsung ngajan. Bener. Ketahuan nih dosa-dosa makanan. Oh gitu. Oh gitu. Nah tuh ya kan, kali ini nggak ada dosa ya mas ya? Sakit. Buang habis. Mantap. Oke. Buset dah. Assalamualaikum kawan Haswara dengan Mas Condro. Waalaikumsalam. Iya. Tadi Condro, kita betul. udah ketek-ketek, apa sih namanya ketek-ketek itu? Kalau nama kedokterannya chiropraktik. Kairo apa Ciro terserah. Chiropraktik gimana nyebut? Asalnya dari mana sih Mas? Kalau chiropraktik nih ya. Kalau chiropraktik kan emang teknik manipulasi tulang lah di kedokteran. Itu bahasa ilmiah ya? Itu bahasa kedokterannya. Iya, Oke. betul. Kalau Sainsnya. Nah, kalau ketek-ketek sendiri itu asalnya dari mana sih? Kan banyak versi nih, ada Jepang, ada Cina, ada mana Kalau gitu. asal muasalnya dari negara mana atau itu saya kurang tahu. Kurang tahu Yang juga. jelas setiap negara tuh ada Ada tekniknya, nama tekniknya gitu. Kalau dari China namanya titar. titar. Titar, yes. Yang siapa? Master apa? Master Wen Titar gitu kan. Master Wen. Kalau kita misalnya buka Instagram, kadang-kadang di explore kita Wen Titar. Jadi itu Wen tuh nama masternya. Si masternya. Nama tekniknya Titar. Kalau gitu. siapa tuh yang orang Malaysia? Chris Leong itu Titar juga. Kalau dia kalau nggak salah CLM, Chris Leong apa gitu. Kalau Jepang? Jepang itu Yumeho setahu saya. Yumeho. Iya, Yumeho nama tekniknya. Nama tekniknya. Nama tekniknya. Kalau Indonesia? Indonesia kalau saya belajarnya Zamatera. Zamatera itu nama lain dari Yumeho atau istilah aja? Oh, jadi gini, master saya itu namanya Master Zen. Zen. Ya. Ini orang Orang Indo, orang Indonesia. lokal, orang Salatiga. Salatiga. Jadi itu Master Zen Ya. belajar Yumeho sampai Jepang. Oke. Akhirnya dia sampai tingkatnya master lah, sampai Master. boleh ngajar, Mm. boleh praktek segala Berarti macam. lisensi dari Jepang ya? Lisensinya dari Jepang, Yumeho. Tetapi ini ceritanya beliau ya. Ya. Kalau mau belajar Yumeho itu langsung harus ke Jepang, nggak ada di Indonesia. Nggak ada. Nah, terus dia berpikir kalau misalnya dia pengen ilmunya manfaat ke orang, Berkembang ya. berkembang lah Bisa ibaratnya nggak cuma dia yang punya. dia Jadi ketika dia dia sudah meninggal hilang ya ilmu. ibaratnya kan Oke. ya kalau Muslim kan yang paling amalan yang tidak terputus salah satunya ilmu yang bermanfaat. Iya. Mungkin kepikiran dia ke situ. Kalau misalnya mau sertifikasi ke Yumeho itu ya jauh lah ke Jauh, Jepang. jauh. Mungkin biayanya tinggi. Nggak murah juga. Nggak murah dan akhirnya dia izin ke asosiasi Yumeho-nya untuk buka sendiri. Jadi Oke. dia keluar dari Yumeho bikin teknik sendiri namanya Zamatera. Kalau nggak salah Zen terapi apa gitu. Oh, berarti dia yang kasih nama Zamatera. Dia betul. Saya sih dengar istilah Zamatera tuh sudah lumayan cukup lama. Hmm. Ya saya kira Zamatera itu benar-benar produknya kita gitu. Bukan, Jadi- itu jadi diadaptasi dari Jepang. ibaratnya gini Mas, karate itu dari Jepang. Ya. kita silat. Kita pencak silat. Nah, gitu. Ya, betul. Saya kan tahu chiropractic ini itu semenjak berita-berita yang ada Pondok Indah. Pondok Indah ya. Yes. Dia setelah ikut terapi nggak lama meninggal. Ya itu kan sempat di hampir seluruh beritanya nih. Betul. Hampir seluruh chiropractic ditutup tuh. Betul. Karena ternyata lisensinya nggak ada, izinnya nggak ada untuk di Indonesia sendiri, dan itu nggak ada asosiasi ke ID gitu ya. Iya, Kalau nggak memang. salah gitu itu jadi bermasalah. Nah itu kan sempat takut tuh orang-orang. Yes. Yang saya tahu nih. Betul. Ada contoh-contohnya, Ada ada contoh kurang contoh-contohnya. baik lah. Nggak lama. Bukan kurang baik, emang nggak baik. Memang nggak baik ya kan. Sampai- Tapi kan kalau kita sendiri ya, untuk apa namanya, kertas-kertas itu kayaknya tahu udah lama. Ya, betul. Sebelum Siro pun mungkin kalau kita lagi nongkrong main gitu pegel-pegel, tolong dong, Ya, kertas. yes, Terus betul. teman-teman suka gituin ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ini menurut saya mulai naik lagi namanya Yes. setelah Bims Aryo. Bims Aryo yang dia apa Vlog lah ngevlog jatuhnya. ya, ngevlog ya, Jatuhnya ngevlog artis segala macam.
Nah, mulai naik lagi itu, mulai bermuncul ada PTB lah, pembetulan tulang belakang lah, Iya, macem-macem lah namanya. macem-macem di Surabaya ada tuh, aku lupa tuh di Facebooknya apa namanya, banyak banget tuh kalau di rilis listnya. Chiro itu kebanyakan orang luar ya? Chiropraktik ya kebanyakan Kebanyakan orang luar. luar. Maksudnya lebih spesifik lebih kepada Eropa dan Amerika gitu ya? Kurang lebih ya, setahu saya Iya, sih bukan gitu. Asia kan? Tadi kalau Yumiho Asia. Asia. Kalau chiropraktik emang dia ngambil ya sains kedokteran gitu Iya, iya. yang dia bawa, jadi dia nggak mungkin ada namanya sendiri. Cuman kan kalau Asia kan lebih punya nama sendiri Iya, biasanya iya. lah gitu. Nah, ada nggak sih komunitasnya? Komunitasnya tuh ada namanya asosiasinya Perzamatera. Banyak gitu. Kurang tahu deh. Setahu saya kebetulan setelah sertifikasi kita dimasukin di grup. Itu membernya kira-kira ada 200 orangan. Se-Indonesia? Itu kurang tahu se-Indonesia atau gimana. Intinya itu alumni-alumni yang dikumpulin setelah mendapatkan ilmu dari Master Zen, jadi dikumpulin gitu. Itu fungsinya buat buat konsultasi, ibaratnya ketika ada pasien saya masalahnya begini, kita nggak tahu itunya, kita konsultasi ke Master Zen kayak gitu. Jadi kita setelah sertifikasi nggak dilepas gitu aja, jadi ada wadahnya lagi. Ada nggak sih pengembangan teknik-teknik baru, misalnya Mas Condro nih setelah udah lama gitu ya improve gitu melakukan teknik baru dengan tanpa sesuai dengan yang diajarin dulu, ada nggak? Kalau pengembangan saya sendiri improvisasinya untuk teknik-teknik saya sendiri ada beberapa menemukan sendi yang bisa ibaratnya di treatment lah. Tapi karena saya literasinya kurang, jadi menurut saya cuma bisa melegakan doang. Tidak tahu ibaratnya fungsinya buat apa, manfaatnya buat apa. Jadi itu tidak saya praktekkan ke pasien. Tapi ada nggak sih dari ketika Mas Condro ikut training itu dan kita kan ada YouTube ya. Yeah. Nah, misalnya lihat YouTube nih bukan dari Zamatera tapi mungkin dari yang lain, ada nggak sih mungkin menemukan ini kayaknya belum ada dipelajarin di Zamatera. Pernah nggak sih mempraktekannya ketika lihat YouTube gitu? Iya pernah, tapi saya prakteknya biasanya ke abang atau ibu saya gitu, tidak ke pasien gitu. Dan nggak berani? Lebih karena saya dapat lisensi Zamatera, takutnya bermasalah menjelekan nama Zamatera. Improvisasi itu saya maksudnya saya praktekkan ke teman-teman terdekat aja lah, ibaratnya yang mau jadi relawan saya, tapi tidak ke teman-teman yang ibaratnya yang panggil saya atau pakai jasa saya. Tapi gitu. menurut mungkin nggak sih kalau seandainya itu ternyata dari teman-teman dari keluarga itu bagus buat tubuh? So far sih alhamdulillah aman-aman aja. Kenapa tidak ada. Coba. Cuman ya saya takutnya kembali lagi saya membawahi nama Zamatera. Saya nggak mau takutnya eksperimen yang saya lakukan itu gagal malah mencoreng nama semua terapisnya kan gitu. Ibaratkan banyak orang yang cari makan di sini lah. Jangan karena saya sok-sokan nemuin bukan sok-sokan ya, tapi kan melalui riset. Cuman jangan karena keteledoran saya jadi teman-teman tercoreng lah namanya. Ini saya pengen menjaga namanya itu sih. Secara basically apa sih manfaatnya bagi manusia itu melakukan terapis chiropraktik atau Zamatera? Chiropraktik itu sendiri bagi tubuh nih ya, bagi tubuh manusia. Itu adalah teknik manipulasi sendi. Yang gampang aja lah, kita pernah salah tidur, kita salah bantal, ibaratnya tegang di leher. Nah itu jadi biasanya ada sendi di daerah leher di bagian servikal ya kita bilangnya. Jadi servikal itu apa? Servikal gini, spine itu tulang belakang, itu terbagi 4. Jadi yang bagian leher itu servikal namanya. Bagian punggung thoracic, bagian pinggang itu lumbar, bagian tulang ekor S itu saya lupa namanya apa. Pokoknya terbagi 4 bagian. Nah servikal itu terhubung ke organ-organ yang ada di kepala kayak mata, hidung, telinga, pernapasan, mulut, gila. Terus untuk thoracic itu ya kayak jantung, paru-paru, ginjal. Kalau di lumbar biasanya di daerah pencernaan, usus, lambung, segala macam. Dan yang S itu yang daerah tulang ekor biasanya bagian reproduksi. Kalau dulu kita belajar skeleton manusia kan ada ruas-ruasnya tuh spine kita. Nah, di setiap ruas itu ada itu ya biasanya ada saraf-sarafnya gitu. Itu ibaratnya yang pertama ke otak, yang kedua ke mata, saraf kedua, ketiga, keempat dan seterusnya gitu. Menyambung ke organ-organ kita gitu. Jadi manfaatnya sendiri buat saya sih kalau misalnya lagi nerapi orang, saya tidak bisa jualannya tidak bisa bilang ayo datang ke tempat gue penyakit ABCD sembuh, nggak bisa. Tapi yang masternya klaim karena setiap saraf itu terhubung ke bagian organ-organ, jadi di
kalau bunyi tek-tek gini, ya pokoknya kayak gitu, itu jadi ada gas di antara sendi kita. Okay. Nah, dulu kan kalau saya nih awamnya mengira itu tulang yang bergeser. Betul, tulang geser. Tapi ternyata saya nonton di YouTube itu ternyata itu gas. Okay. Betul. Nah, gas itu sedikitnya bisa menyumbat aliran darah, Mas. Jadi sometimes emang harus kita rilis biar darahnya masuk ke organ-organ tuh bagus. Berarti intinya adalah, kalau saya salah koreksi ya, mempelancar aliran darah. Betul. Intinya itu. Jadi ketika organ itu teraliri darah dengan bagus, organ itu akan sehat. Konsep penyembuhannya di situ. Jadi ada nggak sih hubungan dengan tulang? Misalnya tulangnya kayak, saya kan pernah nonton tuh yang di YouTube itu ya, yang skoliosis mungkin ya. Ya, skoliosis biasanya pundaknya dia genjot gitu. Nah, itu kan 12 kali terapi sampai akhirnya dia bisa lurus kembali. Iya. Zamatera bisa nggak sih seperti itu? Bisa. Itu tapi harus di ronsen dulu ya? Ya baiknya gitu. Jadi izin buat teman-teman mungkin yang dengar di sini. Kayak tentara ini, polisi izin mulu, izin. Iya, kebetulan saya SMA di Angkasa Sekolah Tentara gitu ya. Siap gerak. Kalau boleh kasih argumen, biasanya Zamatera itu selain ngerilis gas-gasnya itu, dia bisa jadi bone setting atau adjustment. Betul. Kalau kata BIMS itu di-adjust. Betul. Jadi mengembalikan posisi tulang yang agak geser ke semula. Gitu. Jadi kita bisa kayak yang tadi bungkuk. Iya. Tentunya bertahap ya. Bertahap ya, nggak instan ya. Betul. Jadi kita ngelihat hasil MRI atau ronsennya, tulangnya ibaratnya di sisi mana, bagian mana yang kita rasa nggak beres, di bagian situ yang diterapi kayak gitu. Kalau ilmu tadi Zamatera, chiropractic, Yomeho itu lebih bagus itu dikombinasikan. Saya kan shiatsu, tahu shiatsu ya? Shiatsu ya. Itu kan sama tuh bunyi-bunyi juga. Iya. Beda sama Thai massage. Kalau Thai massage kan dia hanya peregangan aja. Yes. Shiatsu dari mana tuh ya? Shiatsu kayaknya Jepang ya kalau dari namanya. Shiatsu, kita buka dulu. Shiatsu. Jepang. Ya. Tapi ketika saya di shiatsu bunyi-bunyi juga deh. Tapi diinjak-injak. Ya. Kebayang dong kalau saya nginjek. Oh ya jangan. Patah itu tulang. Berat saya by the way 102 kilo lah, 102 sampai 103 kilo. Jadi agak bahaya. Saya sih nggak tahu ya shiatsu itu ibarat gimana tekniknya, dan saya searching deh. Tapi pernah nggak sih ke teman-teman sendiri yang mereka udah ahli Zamatera atau Chiro diketek-ketekin? Oh iya, jadi kebetulan kalau saya izin lagi butuh Zamatera atau Chiro gitu, saya punya teman yang ahli juga. Kebetulan dia itu yang ngasih tahu saya awalnya pelatihan ini gitu. Kenapa Mas Condro tertarik mempelajari Zamatera? Pertama yaitu Mother Calling, kedua saya tuh dari SMP sudah bisa ngeretakin punggung. Oh, misalnya pas sekolah, Con tolong dong. Gitu ya, betul. Kadang ada yang berdiri, kan? Kita angkat, kita gendong gitu. Saya juga bisa itu dari SMP. Jadi awalnya itu saya tadarusan di masjid kalau bulan puasa habis tarawih gitu. Ini anak hadroh berarti ini. Enggak, pokoknya ya ibaratnya kita habis tarawih kan bisa ada tadarusan tuh. Krek gitu ya. Terus habis tadarusan capek, ibaratnya jam 9 jam 10-an supaya tarawih. Con, tolong dong, gini nih caranya nih, saya diajarin juga gitu. Nyesel tuh ngajarin tuh. Nggak tahu jadi industri gitu. Alhamdulillah feel-nya tuh saya dapet gitu, ibarat malah senang gitu. Senang ibaratnya sini, sampai kadang-kadang orang yang nggak perlu aja gitu. Sini, punggung lu gua kretekin, punggung gua kretekin nih. Intinya dari situ awalnya. Ini belum tahu komersilnya belum tahu, ibaratnya di SMP lah, itu beberapa tahun lalu, mungkin 2006 2007 lah. Ini gitu. Setelah itu kesini pas mulai kerja itu saya rutin bekam, Mas. Sama, saya juga tiap bulan bekam. Sebulan sekali bekam. Sama. Bekam kan juga sama mempelancar aliran darah. Nah, ini saya bingung nih antara Zamatera dan bekam, goalsnya sama tuh, sama-sama mempelancar aliran darah. Kalau bekam lebih ke ngambil racun ya, toksik yang ada di badan, bukan sifat yang toksik ya. Itu anak-anak muda yang ngerti, saya udah cukup tua intinya gitu. Jadi kalau bekam itu ngambil toksik racun dari darah, ibaratnya mungkin kita makan gorengan, makan junk food segala macam itu dari bekam. Dan kalau kita dari mereposisi tulang tadi, jadi bisa memperlancar darah. Jadi izin teman-teman yang
udah nyobain biasanya badannya agak hangat sampai hangat, ya, berasa. Iya gitu, jadi itu kayak ibaratnya keran kita buka pol gitu, jadi air alirannya. Saya bekamnya tuh ke klinik, ketika saya malas nih ke klinik, terus saya cari di Google bekam yang panggilan ke rumah, gitu. Terus ternyata terapisnya selain bekam bisa chiropraktik. Gitu. Terus saya minta izin, ingat saya namanya Mas Andi lah, yang Mas Andi izin ajarin saya dong, saya juga bisa sebenarnya. Kalau nggak percaya Mas Andi tengkurap deh, saya bunyiin gitu. Ya ibaratnya dia bukan yang nggak percaya, tapi dia bilang izin Mas, saya tuh tidak punya sertifikat untuk mengajar. Jadi dia memposisikan bahwa sertifikat gua tuh buat praktek doang, bukan buat ngajar gitu. Jadi izin kalau misalnya mau belajar nanti ada nih, saya kasih tahu gurunya ini siapa, Master Zen ini ikut IO. Terus buka lagi itu 4 bulan kemudian. Lama berarti ya? Lama. Jadi nunggunya 4 bulan lah sampai saya akhirnya dapat pendaftar. Terus ternyata pas ikut Zamatera itu saya adalah kata masternya satu-satunya orang yang berani memperagakan setelah diperagain gitu loh. Beliau bilang harapannya bisa meneruskan saya lah kayak gitu. Itu tapi setelah dari situ ya kita cari jalannya masing-masing lah antara peserta, dan saya juga agak lost contact. Ada nggak sih untuk memperdalam tekniknya itu ada pelatihan lagi? Oh iya, setahu saya ini ada 4 level dan saya baru level pertama. Untuk yang nerapi aja. Di master yang sama ya? Di Zamatera ada 4 level. Jadi mungkin level pertama bakal ikutin nanti kalau ada buka ya. Kalau mau level 2 kan harus yang setara lah, level 1 dulu dikumpulin. Ternyata yang paling banyak peminat itu yang level 1, yang pemula-pemula. Dan mungkin setelah dapat sertifikasi level 1 untuk ke level 2 susah ngumpulinnya, mungkin pada eksperimen sendiri kayak tadi. Kalau saya kan nggak berani ya. Berarti sampai 4 level ya? 4 level. Jadi pertama untuk kita bisa nerapi orang, kedua ada gerakan yang advance, ketiga buat ngajar, keempat ya jadi ibaratnya. Berarti ketiga udah bisa ngajar ya? Bisa ngajar, tapi kedua aja saya belum. Tapi ada kepikiran nggak sih Mas pengen ngajar gitu? Dapat rezeki gini karena info dari Mas Andi gitu. Jadi tadi, saya kalau teman-teman mau belajar ya silahkan gitu. Perkara nanti bisa atau enggak ya kan itu kan masing-masing. Dan saya tidak takut kehilangan pasar saya. Iya, semua ketika tukang potong barber shop banyak, tapi masing-masing punya rezeki. Betul. Ya, sudah kayak gitu sudah ditakar semuanya. Insya Allah saya nggak akan pelit info lah. Kalau cedera patah itu fisio apa nggak sih? Bukan ortopedi. Kalau tulang kan dokter, ada tuh. Kalau saya tahu kan fisio itu kan kayak atlet bola atau apa yang kalau bola tuh kadang-kadang saya pernah lihat sampai belok begini ada kan? Ya dislokasi. Dislokasi ada. Dislokasi juga. Siapa tuh? Aduh. Ramsey pernah. Nah, Ramsey pernah. Bola juga. Oh, saya suka bola. Kirain UFC. Saya fans Liverpool saya. Liverpool. Astagfirullahaladzim. Apa musuh? MU saya. Wah, udah. Matiin aja Mas. Ya, Liverpool lagi payah sekarang. Iya, lagi ya udah eranya udah. Belum lah. 2 tahun lagi masih. 2 tahun lagi. Pokoknya ya itu 2 tahun lagi kembali seperti debatin nanti. 2000 lagi. Kalau secara konteks bisnisnya, kalau bekam kan dia long lasting tuh ya. Kayaknya dari dulu sampai sekarang ada terus ya. Nah, ini chiropraktik, Zamatera, Yumeho ini bakal panjang nggak sih Mas kalau dari aspek bisnisnya? Kayaknya selama manusia itu punya tulang, ini bisnis bakalan tetap hidup. Karena belum banyak. Kalau bekam kan udah kayak tukang bakso tuh. Betul. Udah rapet. Yes. Ya kan? Bekam gampang. Menurut saya disclaimer kalau saya salah nggak apa-apa dikoreksi. Bekam itu nggak seribet Zamatera. Iya betul. Jadi dia cuma tahu titiknya aja. Beres. Kalau bekam gampang menurut saya. Ya alatnya gampang diperjualbelikan. Betul. Tapi kalau Zamatera full skill banget. Full skill. Ya. Tekniknya lah. Teknik betul. Kalau bekam kan titiknya udah ketahuan. Di sini tinggal bilang di sini tempatnya 79 penyakit di sini gitu kan, tinggal selesai gitu kan. Perfect, bagus bisnisnya. Ya kalau Zamatera pun ketika kita belajar ya kursus itu kan ada modulnya. Jadi ada modulnya? Ada modulnya, ibaratnya teknik. Ada kalau nggak salah untuk level pertama itu ada 17 gerakan. Yang tadi kita itu semua saya terapkan. Semuanya? 17 gerakan. 17 gerakan. Tapi nggak dihitung ya, coba hitung aja. Tapi kalau ya sampai level 2 3 tuh gerakannya nambah lagi nggak sih? Setahu saya untuk level 2 ada gerakan tambahan. Nah, berarti sama semester dikunci nih ya? Ya. Nggak semua ilmu yang diturunkan sama dia? Ya, kan emang seperti itu selalu ya. Ibaratnya seorang master nggak akan nurunin 100% ilmunya ke anak muridnya. Tapi pernah nggak sih japri? Ayo dong ngajarin. Saya juga pernah japri ke Master Zen. Master Zen kapan saya bisa
naik level 2 karena alhamdulillah saya dapat manfaat banyak di sini. Terus banyak orang yang terbantu lah gitu. Ntar ya gitu. Dia selalu ngomong ntar ya. Terus kebetulan Mas Teddy kemarin baru kecelakaan, jadi saya nggak enak mau japrinya. Tinggal di mana dia? Dia di Salatiga, domisili Salatiga. Nggak masalah tuh, misal dia bilang ada di Salatiga, berangkat? Oh berangkat. Kita kan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina, ke Salatiga aja masa nggak mau. Siap. Lebih ke situ aja sih. Pun saya dapat banyak manfaat ya. Ibaratnya ya penghidupan saya dapat, saya manfaat sama orang ibaratnya. Oh ini kalau saya hitung-hitung satu hari bisa 7 orang aja. udah gaji manajer perusahaan lumayan. Ya, itu segitu rate saya Nah, lebih itulah gitu. Pokoknya rate saya masih alhamdulillah buat saya kita gitu. belajar bisnisnya tuh kayak orang-orang dari Chinese tuh. Ya, harga tuh jangan tinggi-tinggi banget. Yang penting repeat order, customer banyak. Yes, itu sih. Datang nih. Selesai. Berapa? Sekian. Udah sekali aja. Nggak continue lah. Nggak continue, gitu. dia mikir, aduh lumayan nih, yang gitu kan. Jadi Iya. biar lebih sering. Nah, terakhir nih Mas Condro. Idealnya tubuh itu butuh terapi berapa lama sekali? Intervalnya tuh sebulan sekali atau 2 bulan sekali cukup. Tapi izin kalau ada skoliosis atau lordosis, masalah-masalah tulang belakang pada umumnya itu harus intens seminggu sekali atau 3 hari sekali. Tapi bisa jadi lurus tuh? Bisa, tapi kalau untuk pembuktiannya MRI dulu, ronsen, 2 bulan kemudian ronsen lagi. Progresnya kelihatan. Kalau tadi kan lebih kepada Relaksasi lah ya. ya maintenance lah. Ya, Kalau ibarat betul. mesin kan ganti oli biasa lah Nah. gitu ya, bukan yang pistonnya kena apa segala macem itu kalau motor. Nah, pernah nggak sih yang dia punya problem misalnya CLM tuh yang dia begini atau yang dia nggak bisa sujud ada nggak sih? Yang paling parah pasien saya tuh nggak bisa ruku sama sekali. Nggak Berarti ada. kalau sholat tuh nggak bisa ruku sama sekali. Nggak. Jadi dari pinggang ke bawah itu bukan mati rasa, kesemutan terus. Dan gerak dikit aja sakit. Itu kenapa ya? Yaitu yang bilang saraf kejepit. Jadi di daerah spine daerah lumbarnya tuh L4 sama L5-nya kehimpit. Deteksi dulu atau gimana? Ada yang digini? Enggak, saya makanya ngelihatnya dari ronsen. Oh, Saya itu tidak bisa mendeteksi. Minta ronsen ya? Iya gitu. Saya tidak bisa mendeteksi pegang. Wah, nih kayak kena, saya nggak bisa. Itu mah. Benar-benar. Usi. Gus Irfan. Wah, ya, saya benar-benar pure teknik gitu. Jadi tidak ada ilmu-ilmu lain gitu. Jadi benar-benar pure teknik. Itu kayak yang lihat jin. Ya itu kan. Ada ya, jinnya nih. Ini ada benar-benar jin. pure teknik gitu loh. ada jinnya. Iya. Aduh, thank you Mas Siap, Condro. sama-sama, Sehat-sehat Pak. terus. Tadi saya lihat kayaknya energinya kayak sepele ya, tapi kalau ngeliat dia tuh kayaknya Ya selain saya gemuk juga gampang keringetan, tapi Diet memang dong. mengeluarkan energi yang cukup banyak. Ya, sehat-sehat terus Mas. Siap, Ya, sama-sama, Mas karena Handoko. butuh banyak nih orang-orang Pinang Ranti. Gak semua orang Pinang Ranti bisa Ciro. Ya, sehat-sehat, mudah-mudahan bisa berkembang Amin, usahanya, bisa jadi amal jariah, itu yang penting ya, betul. bisa ngebantu orang-orang yang sakit menjadi Ya. sehat. Amin. Yang sehat menjadi sehat lagi gitu, nggak jadi sakit. Itu aja. Makasih sudah mampir ke kantor saya di Haswara. Terima kasih undangannya, Iya. Suara. Ya. Thank you. Assalamualaikum. Ciao. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana Pak rasanya setelah digeredek? Wah, luar biasa. Ini saya sih nunggu ini udah dari 2 abad yang lalu sebelum saya lahir. Karena saya itu sering banget nonton di YouTube-nya Chiropractic begini, mau itu yang dari luar, dari Indonesia, Bims apa tuh? Bims Aryo ya. Jadi akhirnya kebagian juga kena ketek-ketek abal-abal. Con Ciro, mantap.